Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji Adabul Alim bab tsani ya, fi adabil muta'alim fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'in. Kultur Nahdlatul Ulama atau NU sangat kental di Jawa Timur. Dari 31,4 juta pemilih, 76% diantaranya berlabel Nahdiyin, sebutan warga NU. Nahdiyin tak bisa lepas dari entitas pondok pesantren, tentu saja dengan kiai-kiainya. Dari data Kementerian Agama, Jawa Timur memiliki 4.452 pesantren dengan jumlah santri mencapai 564.299 orang, terbanyak se-Indonesia. Tentu, basis pesantren ini menggiurkan semua bakal calon presiden dan wakil presiden untuk meraup suara. Dan siapa yang menguasai Jawa Timur selalu mendapatkan keuntungan. Ya tadi, karena ada relasi-relasi dengan daerah lain, karena hampir sebagian besar santri-santri yang ada di Nusantara ini mondoknya sebagian besar dari pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Itu salah satunya. Sehingga kemudian bicara tentang Jawa Timur memang tidak sesederhana yang kita pikirkan. Selalu kemudian ada kaitannya dengan insentif elektoral tadi itu. Lalu siapa saja kiai yang rutin kedatangan tamu bakal capres dan cawapres di 2024 nanti? Saya merangkumnya untuk Anda. Namun tentu saja tidak semua kiai bisa saya sebutkan. Yang pertama adalah Kiai Haji Anwar Mansur atau yang kerap disapa dengan panggilan Bahwar. Ia adalah menantu pendiri pondok pesantren Lirboyo, Kiai Haji Abdul Karim. Bahwar termasuk kiai sepuh, bahkan salah satu yang tertua di Jawa Timur dan sangat dihormati. Ia pengasuh Ponpes Lirboyo, salah satu pesantren terbesar di Indonesia. Kedua, ada Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, pengasuh Ponpes Al-Falah Ploso Kediri. Ia adalah putra keempat dari 11 bersaudara, pasangan kiai karismatik, Ahmad Jazuli Usman dan Nyai Haja Rodia. Di antara saudaranya adalah Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmi. Ponpes Al-Falah Ploso didirikan ayahnya pada 1 Januari 1925. Lalu Kiai Haji Mutawakil A'lallah, seorang kiai lulusan Al-Azhar Kairo. Ia adalah khalifah keempat dari pesantren Zainal Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur. Selain berkutat dengan dunia pesantren, ia juga ketua umum MUI Jawa Timur. Keempat adalah Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin. Ia adalah pengasuh Ponpes Tebu Ireng Jombang, menggantikan Kiai Haji Salahuddin Wahid atau Gus Solah. Gus Kikin juga seorang pengusaha tambang. Tebu Ireng merupakan salah satu ponpes terbesar yang didirikan Kiai Haji Hashim Asy'ari, kakek dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kelima, ada Kiai Haji Abdus Salam Sohib, pengasuh pondok pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang. Ia adalah salah satu cucu pendiri pondok pesantren tersebut sekaligus NU, Kiai Haji Bisri Shansuri. Bakal cawapres Muhaimin Iskandar juga berasal dari lingkungan Ponpes Denanyar. Bergeser ke Pasuruan, ada Kiai Haji Fuad Nur Hasan, pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Ia merupakan putra bagian dari terah keluarga besar Sidogiri. Ponpes ini bisa disebut yang tertua di Indonesia. Didirikan Said Sulaiman pada 1718 atau versi lain menyebut 1745. Sejumlah ulama besar mondok di ponpes ini. Salah satunya Kiai Haji Saikhona Kholil Bangkalan. Di Tuban ada Kiai Haji Ubaidillah Fakih atau Gus Ubed yang merupakan pengasuh pondok pesantren Langitan sejak Februari 2012. Ia menggantikan ayahnya Kiai Haji Abdullah Fakih yang wafat pada usia 80 tahun. Ponpes Langitan merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Didirikan pada 1852 oleh Kiai Haji Muhammad Nur. Bagi kiai yang ikut terlibat gerilya politik, mereka bisa getol mengarahkan pilihan santrinya. Bahkan sampai pada keluarga dan lingkungan sekitar tempat santri itu tinggal. Ini yang disebut sebagai kapitalisasi atau melipat gandakan suara santri. Tapi benarkah suara santri seiring sejalan kehendak kiainya? Ali Maskan Musa, seorang cendekiawan NU, punya jawabannya. Pejabat kalau datang kan ada sesuatu biasanya. Sama semua pejabat datang kepada Kiai NU kan mesti bawa sesuatu. Hanya siapa calon datang ke Kiai kan diterima, wong namanya calon.
tamu harus dihormati. Maka dengan demikian, menurut penelitian-penelitian, santri lah itu yang ikut pikiran kiainya hanya 10% juga. Wah, ternyata hanya 10% suara santri yang sesuai pilihan kiainya. Lalu apa yang membuat para santri memiliki logika politik sendiri sehingga enggan satu suara dengan pilihan para kiai? Ali Maskan Musa menegaskan, pemilih kita yang didominasi pemilih muda dan pemula sudah sangat rasional. Lebih-lebih, para santri ini ketika memilih kebanyakan di kampung halaman sehingga lebih bebas memilih. Ini menjadi sinyal penting bagi para kandidat agar lebih rajin adu gagasan ketimbang melestarikan budaya kapitalisasi suara santri. Miftah Farid, Herudi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.